Shalom seluruh warga kerajaan sorga dan semua yang mendengarkan pemberitaan suara gembala ini. Kita tahu bahwa roh yang sedang bekerja di dunia adalah the spirit of disobedience. Roh kedurhakaan. Firman Tuhan menjelaskan dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 19 dan 20. Ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya mendapat suatu penglihatan, kalau kita lihat Yesaya pasal 6. Dia melihat the king, sang raja. Kita harus tahu bahwa Allah Bapa itu adalah Raja Sorgawi ya. Yang kemudian diserahkan pada sang putra yaitu Tuhan Yesus. Ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Devour, akan ditelan oleh pedang. Sungguh YHWH yang mengucapkannya. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Bukan cuma tema kita kan obedient to the king. Ya, willing and obedient. Kita tahu bahwa obedient itu ya sikap luar, tapi willing itu dari hati. Kita bisa rebel dari luar tapi juga dari hati. Kita pernah mendengar seorang anak kecil yang sangat nakal di mobil, bapaknya berkata, duduk. Dia berkata, aku duduk, tapi dalamku aku berdiri. Itulah kesikap daripada generasi sekarang ini. Kita melihat ada dua sikap yang berbeda daripada putra, daripada King David. Yang pertama, yang baik. Yang baik adalah Salomo. Sebelum David meninggal, dia berkata, dia memberikan pesan-pesan. Dan satu yang paling penting, act like man. Bersikaplah sebagai laki-laki. Saudara, bersikap sebagai laki-laki berarti tidak bersikap sebagai wanita, tidak bersikap sebagai anak-anak, dan tidak bersikap seperti binatang. Tetapi nama yang sama itu Salomo ya. Dari kata Shalom, itu adalah Absalom. Dan kita tahu Absalom memberontak. Dan bagaimana akhir hidupnya? Dimakan oleh pedang. Kita harus tahu bagaimana sederhana sekali. Kalau kita menurut mau mendengar, kita mengalami semua yang baik. Tetapi kalau melawan, David adalah gambaran pada Kristus, Raja kita. Dan Absalom akhir hidupnya tergantung. Rambutnya yang jadi kebanggaannya itu yang terikat pada akar dan kemudian dia ditusuk dengan 3 lembing. Tetapi sang putra yang tidak ada salahnya, yang sangat taat pada sang bapa, yaitu Kristus. Yaitu saudaraku dipaku, tangan, kaki, dan juga ditusuk dengan lembing. Kenapa? Kristus yang menurut itu menggantikan tempat Barabas, yaitu saudara dan saya. Firman Tuhan ini sangat nyata. Di dalam Alkitab ada orang bijak, ada orang bebal. Ya, ada yang taat, ada yang memberontak. Dan pemberontak akan dimakan oleh pedang karena melawan dan memberontak. Be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ketika Tuhan berkata kepada saya, 28 Juni tahun 89, go to Bali, tinggalkan Surabaya. Saya berkata, yes Lord. Sebab kita tidak bisa berkata no Lord. Kita adalah hamba yang telah dibeli dengan darah dan diangkat jadi anak. Karena kita bisa berkata bahwa presiden, no Mr. President. Tapi kepada Tuhan cuma bisa berkata, yes Lord, more than yes sir. Willing and obedient and the good of the land jadi bagian saudara. God bless you. Amin. Shalom. Berapa banyak saudara bersuka cita, amin. Dan kita siap untuk meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang hari ini hadir. Tamu-tamu yang hadir dari Jakarta mungkin ya, Surabaya, selamat datang, selamat beribadah, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Dan saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online di rumah. Kiranya hari ini juga kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita boleh mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kita akan satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk kami datang ke hadirat-Mu
Satu yang menjadi kerinduan hati kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami mau meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami membawa bangsa kami, negeri kami Indonesia yang kami kasihi. Biarlah Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Para pemimpinnya, mulai yang tertinggi hingga yang terendah, diberikan roh yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso, lawatan Tuhan juga terjadi. Bahkan gereja-Mu Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan, setiap para pelayan Tuhan, bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami semua ada dalam rancangan-Mu yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami siapkan hidup kami. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ku bawa kepadamu segala pujianku. Ku bermazmur bagimu, Kau yang layak terima kemuliaan. Ku bawa kepadamu segala pujianku, segala pujianku. Ku bermazmur bagimu, ku
syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan bagi Dia segala pujian. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. 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 Bagimu segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak diagungkan. Sebab Engkau lah yang ajaib, Engkau lah yang dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berapa banyak saudara percaya Allah kita ajaib? Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Yes.
adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan aku jalan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan aku jalan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya jemaat, katakan glory. Semua dong. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. Yeay. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam nama siapa? Yesus. Kurang keras. Di dalam nama siapa? Yesus. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. 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 Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Terima kasih. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong.
mujizat, amin. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, katakan ku menang. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama-Mu. Sembah Dia. Ada mujizat ketika kami menaikkan ucapan syukur kami. Ada pertolongan Tuhan, ada keajaiban. Sembah Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Oh, sialamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran. Mari nikmati kasih Tuhan dalam hadiratnya. Daripada 1000 hari di tempat lain memuji-Mu, oh, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Mari sekali lagi katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Haleluya. Semuanya katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain memuji-Mu, oh, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Ya Tuhan, kami mau menikmati kemurahan-Mu. Haleluya. Dan menikmati semua sekali lagi katakan, dan menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Oh, dan menikmati, dan menikmati semua kemurahan. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah, sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Bapak, Kau hadir di tengah-tengah kami dan melawat kami semuanya. Kami bersyukur juga kami ada di tempat yang tepat, dalam waktu yang tepat, bertemu juga dengan Tuhan, bahkan dengan orang-orang yang tepat hari ini untuk kami saling membangun satu dengan yang lainnya. Terima kasih, beritakan dan sampaikan isi hati-Mu kepada kami, agar kami terus dikuatkan menghadapi apapun yang sedang terjadi yang kami alami. Dan kami tahu hanya firman Tuhan yang menguatkan kami dan memberikan kami semangat yang baru Bapa. Terima kasih, dan terutama kami mau taat, tunduk kepada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Urapi pendengaran kami. Kami menolak segala kuasa jahat apapun yang mencuri benih ilahi yang Tuhan sedang tabur hari ini. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dan berkat Tuhan turun atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus.
Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk berikan tepuk tangan dulu paling meriah buat Tuhan kita. Wow, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom semuanya. Sehat ya? Ya, ada beberapa jemaat sudah telepon saya, Pak, saya tidak bisa datang. Dan memang satu tradisi ya di kota seperti Bondowoso, kalau udah musim lebaran itu sibuknya minta ampun. Saya kemarin ke salah satu toko jemaat saudara, benar-benar non-stop. Ya karena dia jualan kebutuhan yang memang diperlukan pas hari raya saudara. Tapi saya sarankan kepada mereka yang tidak bisa ikut, mumpung kita ada ibadah online, ikut ibadah online. Amin. Dan jangan pernah untuk meninggalkan Tuhan. Saya sapa juga teman-teman, tante ya dari Jakarta, puji Tuhan semuanya hadir di tempat ini. Dan saya yakin saudara ada berkat khusus yang Tuhan sediakan. Katakan bersama saya, ada berkat khusus yang Tuhan sediakan hari ini. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow, saudara saya akan bagikan sebuah tema yaitu obedience to the king. Atau ketaatan kepada sang raja. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan bukan hanya rindu kita untuk melakukan ibadah atau seremonial sebelaka. Atau hal-hal yang bersifat ritual seperti ibadah seperti sekarang ini saudara. Tetapi lebih daripada itu yaitu ketaatan kepada Tuhan. Amin. Nanti saya akan jelaskan bagaimana ketaatan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebab saudara saya yakin bahwa ketaatan ini adalah puncak daripada iman kita. Amin. Puncak daripada kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saudara waktu ada di dunia ini. Dia banyak menegur orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang Yahudi, bahkan ahli-ahli Taurat yang ahli agama saudara. Mereka hanya pandai saudara untuk hafal firman Tuhan. Mereka hanya pandai tuh baca firman Tuhan. Mereka juga rajin ibadah, mereka berpuasa bahkan saudara. Tapi ketaatan kepada Tuhan, mereka rupanya masih harus diajarkan lagi. Haleluya. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini sudah taat seluruhnya kepada Tuhan. Katakan teman sebelahmu, ayo lebih taat lagi pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik saudara, sesuai dengan apa yang dibagikan oleh gembala senior kita, Pastor Timotius Arifin, kita akan baca terlebih dahulu dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Kita baca sama-sama, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Bisa dibaca sama-sama. Kita baca sama-sama 2, 3. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudara, pelayanan Rasul Paulus itu bukan pelayanan yang asal-asalan saudara saya katakan. Tapi pelayanan yang bertanggung jawab. Pelayanan yang sungguh-sungguh yang didasarkan kepada hati yang paling dalam dan juga untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia atau menyenangkan dirinya sendiri saudara. Banyak hari-hari ini saudara, orang melayani, orang sungguh-sungguh dalam Tuhan hanya untuk menyenangkan diri sendiri atau hanya untuk menyenangkan orang lain. Tapi di sini tidak ada ya, jemaat Rock Bondowoso dan juga tamu yang ada dari Jakarta, semuanya di sini baik-baik. Haleluya. Semuanya baik-baik karena apa saudara? Semata-mata kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, Rasul Paulus saudara dalam pelayanannya saudara, dia tahu persis bahwa apa yang dia lakukan bukan hanya manusia saja yang melihat, tapi Tuhan sendiri yang akan menilai. Dia telanjang di hadapan Tuhan segala perbuatannya, bahkan perbuatan yang tidak dilihat oleh manusia atau tidak nampak oleh manusia. Saudara, mungkin saudara lihat saya sebagai hamba Tuhan gembala di tempat ini. Wah, pelayanan Pak Herman, tulus dan lain sebagainya. Tapi belum tentu saudara ya. Sebab yang tahu itu saya dengan Tuhan. Wah, jujur orangnya. Belum tentu saudara. Tapi ini contoh saja ya. Saya berharap saya berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Nah saudara, jadi tidak ada yang tersembunyi. Dan Rasul Paulus mengatakan begini saudara. Dia tidak mau berlaku licik. Dia juga tidak mau memalsukan firman Tuhan. Hari-hari ini kita dihebohkan saudara. Dengan memperalat Alkitab. Ya, memperalat kitab suci. Untuk tujuan mencapai
tujuan tertentu dalam hidupnya. Wow, ini kan sesuatu yang sebenarnya lebih berat dosanya daripada orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Ya, dipakai untuk tujuan tertentu. Puji Tuhan, saudara, saya ada di tempat ini. Saya benar-benar mau melayani karena begini, saudara. Ada banyak orang yang mengatakan kepada saya, wah Pak Herman kok mau pindah sih ke kota Bondowoso. Saya dulu, saudara, waktu di Batam, ada teman saya yang sudah pernah datang ke sini. Dia bilang gini, kota itu kecil Pak, gitu ya dibilang, saudara. Kota itu ya enggak seberapa besar. Kemudian, saudara, bisa enggak, pertanyaannya bilang gini, bisa enggak kamu ada di tempat itu? Saudara, kalau Tuhan yang suruh, saudara, maka saya akan katakan yes. Haleluya. Oh, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ini Pak Michael juga, saudara, dari Amerika ya, datang Bondowoso, mau saudara untuk datang di kota kecil dari tempat yang cukup metropolis, keramaian yang luar biasa, saudara. Ya, saudara-saudara juga ada di tempat ini, saya percaya ada tujuan ilahi, amin, yang Tuhan akan kerjakan. Bahkan saudara, apa yang tidak pernah engkau lihat dan tidak pernah engkau dengar dan tidak pernah timbul dalam hatimu sendiri, itu yang Tuhan sediakan bagi kita, amin. Bahkan saudara, berkat-berkat jauh lebih besar. Saudara, saya pun sama, saudara. Saya percaya, saudara, bahwa ada visi, ada provisi. Ketika saya berani melangkah, maka di situ juga ada penyediaan Tuhan. Amin. Orang banyak bilang, wah ngapain Bondowoso, nanti kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kekurangan ini, kekurangan ini. Toh buktinya hari ini, saudara, Tuhan cukupkan bahkan berikan saya kelimpahan. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Nah, ini yang dilakukan Paulus supaya apa, saudara? Hidupnya dalam melayani Tuhan itu benar-benar berkenan. Nah, dalam hal ini, saudara, Tuhan mau kita taat kepada Sang Raja, itu saja. Amin. Taat kepada Sang Raja. Kemana Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan suruh, kita harus taat kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, saya temukan arti kata taat di sini, saudara. Berarti senantiasa tunduk, patuh, dan setia. Katakan bersama saya, tunduk, patuh, dan setia. Itu orang yang taat, saudara. Jadi tunduk, ya mau disuruh, mau apa yang namanya, kalau tunduk berarti ada yang di atas, dia harus menunduk, berarti ada yang di atas. Ya, kemudian juga patuh, kemudian juga yang penting setia. Ketaatan harus ada 3 hal ini yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa tunduk, kemudian disebut taat. Tunduk saja, kemudian kita sudah katakan kita sudah taat tapi tidak patuh atau tidak setia. Atau kita patuh tapi tidak setia, belum taat, saudara. Tapi ketiga hal ini, saudara, harus lengkap. Orang yang taat, saudara, itu pasti tunduk, patuh, dan setia. Ketiga hal ini pasti dan harus dilakukan. Haleluya. Saya percaya, saudara, orang-orang yang tunduk, patuh, setia ada di tempat ini. Amin. Saudara, buktinya hadir di tempat ini. Amin. Mau setia datang, mau taat, mau tunduk, mau patuh, saudara. Karena apa? Bukan saya yang menyuruhnya, saudara, tapi Tuhan. Dan apa yang saya beritakan bukan berita dari saya, tapi berita daripada kerajaan Allah yang akan menghidupkan setiap kita, yang akan juga membuat mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Nah, selanjutnya begini, saudara. Saya tuliskan ini kepada kita semuanya. Saya temukan begini, saudara. Ketaatan orang percaya itu adalah sebuah penyangkalan terhadap diri sendiri. Dan kemudian mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi kenapa kita mau taat? Jadi saya hari-hari ini saya pernah bilang juga, saudara, saya senang nonton filmnya kungfu gitu ya. Perang-perang orang Chinese zaman dahulu kala, saudara. Sebab opa saya orang Chinese, saudara. Jadi saya senang gitu ya. Kok tiba-tiba pokoknya tertarik gitu ya. Nah, kemudian, saudara, saya dapatkan begini, dalam sebuah dinasti atau kerajaan, saudara. Biasanya raja atau ratu atau siapapun para bangsawan ini, saudara, itu punya orang-orang yang loyal. Ya, punya orang-orang yang patuh, yang tunduk, yang taat juga dan setia juga, saudara. Disuruh apapun mau, saudara. Disuruh berperang, saudara, pokoknya mau sampai mati bahkan. Bahkan mereka punya satu kebanggaan begini, saudara, bahwa perintah raja itu adalah kehormatan. Sekalipun, saudara, pada ujungnya mereka harus mati. Mereka katakan ketika mereka mau mati, mau berperang, saudara, ini sudah mau mati, tahu dia mau mati, saudara. Mereka katakan begini, satu kehormatan bagi saya kalau saya mati untuk kaisar. Satu kehormatan saya mati kalau saya mati untuk raja.
Wow, ini luar biasa saudara. Ini ketaatan yang sesungguhnya. Nah, jadi penyangkalan terhadap diri. Jadi mereka begini saudara, mengalahkan segala kepentingan mereka. Mereka ada istri, mereka ada anak. Mereka juga ada kepentingan-kepentingan lain. Tapi saudara, mereka menyangkal diri terhadap semuanya. Mereka mau hanya untuk taat kepada perintah raja. Sebab mereka punya filosofi begini saudara. Perintah raja itu perintah Tuhan juga. Ngeri enggak saudara? Ada loh orang-orang seperti itu. Hidup di dunia ini. Kenapa kita tidak mau hidup seperti itu saudara? Bahwa perintah Allah itu adalah perintah yang harus dilaksanakan. Tanpa harus dipertimbangkan. Sebab perintahnya adalah benar. Perintahnya adalah baik. Amin. Apalagi raja kita saudara. Perintahnya pasti luar biasa saudara. Tidak mengandung satu hal yang merugikan kita. Bahkan ada keuntungan dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saudara, mempercayakan itu berarti begini saudara. Apa yang menjadi titah Tuhan apapun itu. Kita harus taat. Tanpa harus menimbang-nimbangnya lagi saudara. Jadi mempercayakan seluruhnya saudara. Selanjutnya saudara, kita bisa mempercayakan karena apa? Titah Tuhan itu sempurna. Titah Tuhan itu dahsyat dan bahkan saudara, titah Tuhan itu mengandung janji. Titah Tuhan itu saudara sesuatu yang akan membawa kepada kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Cuman persoalannya saudara, kita seringkali saudara tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak tantangan saudara yang kita hadapi. Sehingga kita ragu terhadap firman Tuhan. Dan saya berdoa saudara hari ini, jangan pernah ragu akan perintah Tuhan. Saya selalu dorong saudara jemaat Tuhan di tempat ini, ayo rajin ibadah. Rajin doa pagi, kami ada program doa pagi saudara. Itu bukan sesuatu yang tanpa alasan saudara. Ya, bukan sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Saya percaya saudara bahwa ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka segala yang diperintahkan Tuhan pasti ada tujuannya. Pasti ada berkat di balik semuanya itu. Amin. Saudara ada datang di tempat ini mungkin pulang ya dari tempat ini. Saya tidak merasa apa-apa Pak. Saya lagi sakit tapi pulang saya tetap sakit Pak. Mungkin saudara merasakan hal yang seperti itu. Tapi saya mengatakan saudara, tanpa saudara sadari, tanpa saya sadari saudara, mujizat sedang terjadi. Mujizat Tuhan sedang kerjakan. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, ayo kita mau menyangkal diri dan kemudian mau mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, saya mau bagikan begini saudara, perihal tentang obedience to the king. Ya, yang pertama begini saudara, ketaatan didasarkan kepada kasih Allah. Ya, saya baca dulu dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wow. Jadi dengan kata lain begini saudara, bukti daripada kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Segala firman Tuhan, segala titah-titah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau begini saudara. Ketika kita berkata Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan aku mencintai engkau, maka buktinya apa? Tuhan akan tanya saudara. Engkau taat kepada firman Tuhan. Engkau tunduk kepada firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang saudara hari-hari ini saudara mengatakan, berkata bahwa Tuhan saya mengasihi Tuhan. Saya mencintai Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara? Mulai malas ke gereja. Amin. Mulai tidak lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mulai saudara hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, padahal saudara bukti kita mengasihi Tuhan itu adalah kita menuruti perintah Tuhan. Kita taat kepada Tuhan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berikan sesuatu dalam hati saya. Begini saudara, kita mengasihi Tuhan, ya kita datang ke tempat ibadah, taat kepada Tuhan. Sampai kepada tahap begini saudara, bahwa kita benar-benar karena mengasihi Tuhan. Ada banyak orang saudara datang ke gereja karena apa saudara? Sungkan Pak, gitu ya saudara ya. Sungkan, nanti ditegur sama Pak Michael kalau enggak pergi ke gereja, gitu saudara ya. Kemudian takut ditelepon gembala hari Senin, ya. Kok enggak ke gereja? Sehingga
saya pergi ke gereja. Atau ada alasan-alasan lain banyak saudara. Daripada nganggur di rumah gitu kan. Kemudian saudara, daripada ya enggak ada kerjaan, ya lebih baik sambilanlah datang ke gereja. Jadi muatannya bukan karena mengasihi. Ini sangat berbahaya saudara. Tuhan mau sampai kepada taraf kita benar-benar rindu kepada Tuhan. Siapa di sini pernah pacaran? Ya, yang menikah pasti pernah pacaran. Atau ada yang langsung nikah? Wah, dahsyat ya. Kalau sudah langsung nikah. Nah, orang pacaran saudara, kenapa dia pengen ketemu? Bukan karena daripada nganggur saya pengen ketemu. Enggak. Karena saudara waktu dia ketemu ada badai, ada hujan. Kalau dia sambilan, dia bilang paling begini saudara. Wah, saya lebih baik di rumah saja, lagi hujan nih. Tapi karena saking cintanya saudara, badai diterjang. Walau badai menghadang, teng teng deng deng. Hujan, lautku seberangi, gunung kudaki. Itu kalau orang cinta loh saudara. Jadi tidak ada alasan, ada penghalang. Ya, tidak ada alasan saudara. Jadi berdasar kasih kepada Tuhan. Kalau saudara mencintai dan mengasihi seseorang, tentu ada pengorbanan. Amin. Yang rumahnya ada di Jakarta, saudara bisa rela datang ke Bondowoso gitu ya, kira-kira saudara. Kenapa? Cinta saudara. Nah, Tuhan mau begini saudara. Ketika engkau melakukan perintah Tuhan, bukan karena apa-apa, tapi karena mengasihi Tuhan. Kita lihat saudara 2 Yohanes pasal 6 ya. Karena kitab 2 Yohanes ini hanya satu pasal saja ya. Jadi 2 Yohanes pasal 1 ayat 6 maksudnya. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudara, jangan sampai saudara, anak-anak di sini, anak muda taat kepada orang tua. Kenapa harus taat? Kenapa harus, kalau orang tua menyuruh kita untuk rajin belajar, bukan karena takut kita ditegur, takut mungkin sudah disediakan cambuk untuk dipukul. Bukan karena itu saudara, tapi karena kita mau taat kepada Tuhan dan untuk juga masa depan. Ada banyak orang saudara takut tidak melanggar lampu lalu lintas, ya, lampu merah stop harusnya saudara. Tidak melanggar lampu lalu lintas karena apa? Karena takut ditilang. Karena takut nanti SIM-nya disita. Sekarang ada tilang elektronik saudara. Kemarin waktu saya ke Surabaya, saya taat saja saudara. Dilarang dengan kecepatan lebih daripada 100 km per jam. Saya taat saja saudara. Bukan karena saya takut mau ditilang, bukan. Apalagi tilang elektronik saudara, tiba-tiba dikirim surat cinta gitu ya. Mobil saya atas nama mertua saudara. Tiba-tiba mertua saya dikasih surat cinta. Karena apa? Otomatis saudara. Tapi bukan karena itu saudara. Saya karena apa saudara? Saya mengasihi Tuhan. Ya, saya mengasihi Tuhan saudara. Nah saudara, Tuhan mau begini saudara. Sampai kepada taraf di mana engkau taat kepada Tuhan. Bukan karena hal-hal yang lain. Tapi karena engkau mengasihi Tuhan. Amin. Karena engkau cinta kepada Tuhan. Karena engkau benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Wow, kalau saudara sudah sampai kepada tahap ini luar biasa. Amin. Dan katakan teman sebelahnya, ayo engkau taat kepada Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan. Haleluya. Bukan karena apa-apa saudara. Ya, saya percaya saudara ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sediakan. Amin. Ada mujizat yang juga Tuhan sediakan saudara. Bagi orang-orang yang mengasihi dia. Amin. Percaya saudara. Yang kedua, saya akan cepat saja. Nah, saya temukan begini saudara. Ketaatan itu bergantung pada kedekatan dan iman kepada Tuhan. Kejadian pasal 22, di sana perikop berjudul ayat 1 sampai dengan yang ketiga, kepercayaan Abraham diuji. Kita lihat saudara, bagaimana Abraham, kenapa dia mau taat? Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia bangun mezbah. Dan kemudian saudara, dia bapak orang beriman. Dia punya iman bahwa apa yang dikatakan Allah, sekalipun itu bertentangan dengan hati nuraninya, bertentangan dengan pola pikirnya, dia tetap lakukan saudara. Kita baca dulu ya. Kejadian pasal 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Saya baca di sini.
Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Wow, ini perintah aneh menurut Abraham. Ya, tapi saudara, di balik perintah yang mungkin bagi kita bertolak belakang dengan kita, ternyata ada rencana Tuhan yang besar di balik semuanya itu. Abraham saudara, waktu itu saudara cuma mau taat saudara. Mungkin saudara istrinya katakan begini, Tuhan tuh kok gitu ya? Kok sudah punya anak satu-satunya mau dikorbankan lagi? Apa enggak salah perintah Tuhan? Ya, mungkin saudara katakan juga hari ini, apa enggak salah perintah Tuhan? Ketika saya suruh setia datang ibadah, Tuhan tuh mungkin salah. Saudara, Tuhan enggak pernah salah. Amin. Tuhan enggak pernah salah. Bahkan saudara, apa yang mungkin bagi kita saudara sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan kita, justru saudara di sanalah Tuhan akan membuktikan kebesaran dan kuasanya. Waktu itu saudara Abraham cuma mau taat, itu yang ada dalam pikirannya, tidak ada hal yang lain saudara. Karena apa? Yang memerintahkan itu Tuhan. Sebab saudara perintah Tuhan itu saudara, Abraham sangat yakin bahwa Tuhan tidak pernah merugikan Abraham. Mungkin secara manusia saudara, sebelum akhir daripada kisah ini kita ketahui, kita mungkin berpikir begini saudara, Tuhan tuh kok kejam ya, Tuhan tuh kok perintahnya seperti itu ya, sepertinya seperti itu saudara. Tapi saudara, Tuhan itu maha dahsyat. Tuhan cuma mau menguji iman daripada Abraham. Tuhan cuma mau menguji ketaatan Abraham saudara. Hari ini saudara, apapun yang sedang kau alami saudara, satu hal sebenarnya yang Tuhan mau, cuman mau ketaatan. Saya saudara, waktu ada di Batam, saya selalu bagikan ini. Karena di sini gereja ini saudara, saya bangun juga melalui doa. Ya, Tuhan katakan doa. Karena saya dilatih di Batam saudara, dengan seorang hamba Tuhan yang juga menjadi mentor saya saudara. Selalu dibagikan tentang doa. Saya dulu enggak ngerti saudara, apa sih maksudnya Tuhan lagi ada pergumulan nih. Disuruh doa, pokoknya doa. Saudara, saya cuma lakukan itu. Waktu saya doa saudara, mujizat terjadi enggak? Belum. Tuhan menolong saya, belum punya rumah, belum punya mobil saudara, belum. Tapi saya cuma mau taat sudah. Kadang saudara, kadang ada rasa geram juga ya. Karena anehnya begini saudara, saya ini tipenya orang yang mau tunduk. Ya seperti tadi ya, patuh, tunduk dan setia gitu kira-kira saudara. Saya cuma mau tunduk, saya enggak bisa melawan gitu saudara. Saya cuma mau taat. Mujizat terjadi enggak? Tidak saudara. Sampai begini saudara yang terjadi. Bahwa apa yang saya doakan, saya sudah enggak bisa mengucapkan lagi. Saya sudah lupa dengan apa yang saya doakan saudara. Tapi disitulah upah dari ketaatan saudara. Ketika saya sudah tidak memohon lagi apa yang saya inginkan atau kebutuhan saya saudara. Justru Tuhan memberikan melebihi apa yang saya doakan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu orang yang taat kepada Tuhan saudara. Dia melebihi, memberikan kepada kita lebih daripada apa yang kita doakan. Saya rindu saudara. Makanya saudara beberapa kali kawan kita saudara. Ada Kocinsi ya saudara. Selalu bilang gini saudara. Bahwa ayo kita doa. Sampai begini saudara, kita lupa akan apa pergumulan kita. Cuman taat saja. Dan apa yang terjadi saudara? Mujizat yang di luar kemampuan kita, di luar apa yang kita doakan. Justru itu yang Tuhan sediakan. Amin. Jadi ketaatan itu bergantung kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin dekat saudara dengan Tuhan, semakin saudara juga merenungkan, membaca firman Tuhan, maka iman saudara akan semakin dibangun. Dan disitulah akan muncul mulai ketaatan demi ketaatan yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan pernah saudara mengatakan, buat apa saya doa, buat apa saya
taat kepada firman Tuhan. Buat apa saya tidak melanggar lalu lintas? Cuek saja, saudara. Hari-hari ini adalah hari yang jahat, saudara. Nah, Nuh juga yang sama, saudara. Melakukan hal yang sama. Dia diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera. Bukan di laut, tapi di atas bukit atau di atas gunung. Orang lihat, wah ini orang ini gini, saudara ya. Bangun bahtera diperintahkan Tuhan di atas gunung, saudara. Ini kan perintah yang aneh. Tapi apa yang dilakukan Nuh? Kejadian 6 ayat 22 katakan demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Perihal apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Sekali lagi saya mau ucapkan, taat saja. Persoalan memang akan kita hadapi. Bahkan saya katakan semakin kita giat dalam Tuhan, persoalan akan semakin berat. Tapi sejauh mana ketaatanmu kepada Tuhan akan juga menentukan, saudara, berkat yang kita terima. Saya berdoa, saudara, jemaat Tuhan di tempat ini menjadi orang yang taat. Amin. Paling enggak begini, saudara, jangan meninggalkan ibadah hari Minggu. Coba katakan teman sebelahnya, jangan tinggalkan ibadah hari Minggu. Haleluya. Itu minimal, sebab Tuhan katakan kuduskanlah hari Sabat, ya. Itu minimal, saudara, ya. Nah, saudara, jadi ayo seperti halnya Abraham tadi, pagi-pagi benar dia bangun, saudara, untuk mempersembahkan Ishak. Jadi dia benar-benar serius. Udah, pokoknya mungkin istrinya, udah tolong jangan dong suamiku, karena kita sudah tua, kita kan udah nenek-nenek, nanti kalau dipersembahkan gimana? Kan kita tidak ada keturunan. Keturunannya pun didapat dengan cara yang susah. Abraham umur 100 tahun, saudara. Mungkin ditarik-tarik oleh pelayan atau hamba-hambanya yang lain. Sudahlah Bapak Abraham, tidak usah ikuti Tuhan. Tapi saudara, disitulah Tuhan melihat orang yang taat itu layak untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya berdoa, saudara, jemaat Tuhan di tempat ini taat seperti Abraham, taat juga seperti Nuh. Ya, jangan dengarkan kata orang, saudara, tapi dengar apa kata Tuhan. Saya yakin, saudara, berkat khusus Tuhan sediakan bagi kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, yang terakhir, saudara. Kalau yang terakhir senang ya. Yang ketiga begini, saudara. Ketaatan itu adalah bukti ibadah yang sejati. Sekali lagi saya ulangi. Ketaatan itu adalah bukti ibadah yang sejati. Kita tidak bisa berkata begini, saudara. Wah, saya beriman, karena apa saya ibadah? Saya beriman, saya sudah ibadah kepada Tuhan. Karena apa? Saya sudah melayani. Seperti tadi, saudara, pujian. Oh, lompat-lompat, saudara. Ya, pujian tadi, saudara, bahwa Yesus jalan kebenaran. Wah, kita senang, saudara, lompat-lompat. Wah, badan saja, gitu kan, saudara. Nah, saudara, bukan itu, saudara, ibadah yang sejati. Atau kita dengan suara yang bagus memuji Tuhan, angkat tangan, saudara. Bukan itu ibadah yang sejati. Tapi akan dibuktikan dengan ketaatan. Iman tanpa perbuatan itu nol. Ibaratnya begini, saudara. Kalau saudara dapat uang 100.000, senang enggak, saudara? Oh, saya senang, saudara, ya. Senang sekali, gitu, saudara, kira-kira. Nah, ketika saya terima uang, hanya ada gambar satu sisi saja. Gambar Soekarno-Hatta. Begitu saya balik, saudara. Loh, kok kosong? Wah, ini uang palsu ini. Uang palsu. Saudara belanjakan kemanapun, orang tidak akan terima. Demikian juga dengan iman tanpa perbuatan. Kalau saudara hanya beriman tanpa melakukan firman Tuhan, di hadapan Tuhan tidak sah, saudara. Tidak sah. Karena apa, saudara? Hanya iman saja. Perbuatanmu mana? Begitu dibalik mata uangnya, lu kok kosong. Udah, lakukan perbuatan sampai Tuhan dapatkan begini, saudara. Dua mata sisi itu ada. Itu ibadah yang sejati. Dan ibadah yang sejati ini adalah ibadah yang berkenan. Saya baca ayatnya dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Katakan demikian. Tetapi jawab Samuel, adakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini teguran waktu kepada Saul waktu itu, saudara. Karena apa? Karena Saul, saudara, seorang yang hanya mau, saudara, mengikuti keinginannya sendiri tanpa mengikuti keinginan Tuhan. Dan teguran ini datang begini, saudara.
Jangan sampai engkau melakukan ibadah saja tanpa harus mendengarkan dengan baik, dalam arti begini, tanpa engkau melakukan firman Tuhan, taat kepada Tuhan. Ada banyak orang saudara, hari-hari ini juga, di sini tidak ada ya, yang di Jember ada gitu saudara, Surabaya, Situbondo yang dekat-dekat di sini, Besuki, haleluya. Hanya melakukan ibadah secara rutinitas dan tidak melakukan ibadah yang sejati. Saudara pastikan ibadahmu hari ini sampai kepada puncak daripada ibadah itu, yaitu melakukan firman Tuhan. Amin. Melakukan perintah Tuhan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh saudara di dalam Tuhan. Saya tadi bercakap-cakap dengan Pak Darius, ini tinggalnya jauh saudara, Jatiroto Lumajang. Berangkat tadi jam 11. Ya. Dan saya tanya tadi, ini bukan untuk muji-muji, tidak saudara. Karena ini saksian gitu kan, boleh kan Pak Darius ya. Jadi jam 11 berangkat saudara dari sana. Saya berdoa saudara supaya keluarga ini diberkati oleh Tuhan dan dilindungi terus. Ya, bukan satu yang mudah, apalagi hujan saudara. Kalau naik mobil gampang, tapi kalau naik motor saudara, waduh bisa basah saudara ya. Banyak tantangannya, tapi cuman mau taat saudara kepada Tuhan. Dan berkorban buat Tuhan. Haleluya. Tuhan mau saudara, kalau yang jauh saja saudara mau taat, apalagi kita yang dekat saudara, mau tetap taat kepada Tuhan. Nah, ketaatan ini adalah bukti. Jadi ada istilah begini saudara, ibadah yang sejati, ada ibadah yang palsu. Sebab ada orang yang menjalankan ibadah yang palsu. Seperti ini firman Tuhan katakan. Saya baca ya, 2 Timotius pasal 3, ini keadaan akhir zaman. Kita tidak ada di sini saudara ya. 2 Timotius 3, saya mulai baca ayat 1, perikop berjudul, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, perhatikan saudara, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Tuhan katakan, jauhilah mereka itu. Ibadah-ibadah mereka lakukan rutinitas, agamawi, tapi mereka hidup di dalam dosa seperti yang dilakukan di atas saudara. Dalam daftar apa yang terjadi di akhir zaman. Akhir zaman itu sekarang ini loh saudara. Ya kita hidup di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini. Ya, jadi inilah kondisi manusia akhir zaman. Tuhan sudah peringatkan saudara. Sekali lagi, kita jangan sampai seperti itu. Melakukan ibadah, rajin saudara. Ritual ibadahnya luar biasa saudara. Tapi mereka saudara hanya menjalankan ibadah mereka saja. Artinya ibadah mereka palsu. Ya, ibadah mereka palsu saudara. Saya berdoa saudara jemaat Tuhan di tempat ini. Melakukan ibadah yang sejati. Ibadah yang tulus. Amin. Ibadah yang berkenan saudara. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Coba tunjuk teman sebelahnya. Biarlah hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Semangat ya buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Saya percaya saudara, kita semuanya akan terus dikuatkan. Nah, selanjutnya yang terakhir ini saya keluarkan statement begini saudara. Ketaatan itu mendatangkan berkat. Ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Sekali lagi saya ulangi. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ada banyak orang saudara, mereka mengatakan, saya beribadah. Tetapi saudara, sebenarnya begini saudara, jangan sampai ibadah kita itu justru menyerang balik kita. Ya, sehingga seperti Pak Michael bilang saudara, kalau kita kan berdoa, kutuk diubah menjadi berkat. Amin, haleluya. Tapi jangan sampai begini, berkat yang kita terima berubah jadi kutuk. Haleluya. Jangan sampai saudara. Tapi saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini.
menjadi orang-orang yang tetap taat, melakukan ibadah dengan sejati. Filipi pasal 2 ayat 8-9. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama dan juga saya mengundang para pelayan praise and worship untuk maju ke depan. Ya, kita akan bersiap untuk mengakhiri ibadah ini. Kita baca sama-sama ya. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, waktu Yesus datang ke dunia ini, saudara, mungkin banyak orang, saudara, berkata begini, saudara, wah kasihan Yesus. Seperti halnya orang-orang Israel sekarang kan, tidak percaya kepada Yesus. Karena mereka menganggap bahwa sang raja yang akan datang itu lahir di istana, kemudian menyelamatkan bangsa Israel sebagai sebuah kerajaan yang kuat. Tapi tidak, ternyata raja yang datang itu apa? Lahir di kandang. Hidupnya sederhana, saudara. Padahal itulah perihal kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman atau bukan soal jasmani, tapi soal kebenaran. Amin. Soal sukacita, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah, saudara, bukan soal-soal yang materi seperti itu, saudara. Sebab ketika ada kebenaran yang sudah engkau pegang hari ini, kerajaan Allah sudah ada di antara kita. Amin. Engkau ada dalam damai sejahtera, sekalipun engkau sakit, kerajaan Allah sudah ada dalam kehidupan kita. Engkau sukacita dalam berbagai macam tekanan, kerajaan Allah sudah ada dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang taat sampai mati, mungkin orang katakan, waduh kasihan deh lo gitu kan. Kamu hidupmu di dunia ini seperti ini, penuh dengan perjuangan, ya bahkan semakin setia, semakin saudara banyak tekanan. Tapi pada waktunya, saudara, kita akan melihat kalau Yesus dimuliakan, saudara. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Demikian juga, saudara, orang-orang yang taat sampai mati seperti Yesus mati di kayu salib. Kita tidak perlu disalib hari ini, saudara. Bahkan, saudara, ketika Yesus disalib, Tuhan katakan begini, saudara. Aku datang supaya engkau yang miskin diubah menjadi kaya. Tapi Tuhan mau begini, saudara. Apa yang kau miliki hari ini, saudara, tidak menghentikan hidupmu untuk taat kepada Tuhan. Sekalipun kau diberkati, Tuhan mau begini, engkau tetap taat kepada Tuhan. Amen. Maka berkat yang Tuhan percayakan akan semakin besar dalam kehidupan kita. Amen. Saudara, hidup kita yang kaya, luar biasa. Itu Tuhan senang. Sebab firman Tuhan katakan dia datang ke dunia bukan supaya kita jadi miskin, supaya kita kaya. Tapi jangan sampai begini, saudara. Apa yang kita terima itu berkat mengubah ketaatan kita kepada Tuhan. Mengurangi ketaatan kita kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, semakin kita diberkati oleh Tuhan, semakin taat. Amin. Semakin kita diberkati oleh Tuhan, semakin cinta akan Tuhan. Semakin kita diberkati oleh Tuhan, semakin besar, saudara, kita berkorban buat Tuhan. Semakin besar juga saudara menginvestasikan buat kerajaan Allah. Haleluya. Saya percaya, saudara, setiap kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena Yesus sudah disalib, akan diberkati oleh Tuhan. Tapi saya berdoa juga, saudara, jangan mengurangi ketaatanmu kepada Tuhan. Tetap setia. Ayo, tepuk pundak kanan kirimu. Ya, katakan, ayo bro, sis, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Kita pujikan ku bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu, segala pujian sampai selam. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu Tuhan. Katakan segala pujian, amin. Segala pujian sampai, sekali lagi katakan, ku bersyukur kepadamu. Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur
kepadamu segala pujian, segala pujian sampai selam, segala pujian, segala pujian sampai selam, segala pujian, segala pujian sampai selamanya. Mari musik secara pelan saja pujikan saudara. Sejenak kita renungkan firman Tuhan hari ini. Apapun keadaanmu hari ini, baik engkau lagi bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan keluarga, bergumul dengan studimu, bergumul dengan usahamu, Tuhan mau katakan tetap taat kepada Tuhan. Lakukan saja perintah Tuhan. Demikian juga engkau yang hari ini, kau mengalami berkat yang luar biasa. Bahkan hidupmu hidup dalam kelimpahan. Tuhan juga mau engkau tetap taat kepada Tuhan. Jangan sampai apa yang kau alami, pergumulanmu mengurangi ketaatanmu kepada Tuhan. Dan juga jangan sampai apa yang kau dapatkan mengurangi ketaatanmu kepada Tuhan. Bahkan kau bisa melupakan Tuhan. Sebab Tuhan akan memelihara kehidupanmu. Bahkan ketika engkau setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan juga sediakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Dan engkau yang hari ini Tuhan sudah berkati, Tuhan katakan begini, engkau akan berjalan dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Engkau diberkati kepada berkat yang juga lebih besar lagi. Engkau juga akan melimpah kepada kelimpahan yang lebih besar lagi. Kuncinya adalah taat kepada Tuhan. Abraham, dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, anak. Bahkan dia menduduki banyak hal sehingga dia menjadi orang yang kaya raya waktu itu. Dia tidak mau mengurangi ketaatannya kepada Tuhan. Bapak, hari ini izinkan hambamu berdoa untuk setiap jemaatmu Tuhan. Apapun yang sedang mereka alami Bapak. Berdoa dari tempat ini, jamah Tuhan. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kami hanya taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan keluar kami dari tempat ini, firman-Mu tidak pernah berhenti berbicara. Keluar dari ruangan ini, firman-Mu akan terus berbicara dalam kehidupan kami. Supaya kami benar-benar Tuhan berkenan sampai kedatangan-Mu kedua kali. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah firman-Mu akan berjalan di depan kami sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan yang akan menyertai di barisan belakang kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati dengan firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita bersyukur hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menikmati kebersamaan, satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Saya percaya juga ada berkat khusus yang Tuhan berikan hari ini. Ketika kita menikmati perjamuan, percaya mujizat terjadi. Manifestasi kuasa Tuhan akan Tuhan kerjakan. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah juga dikuatkan. Engkau yang lagi dalam pergumulan, Tuhan akan menolong dan menjawab setiap doamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami diizinkan Tuhan untuk mengingat kembali akan perjanjian kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami. Bahwa kami diikat dengan satu perjanjian dengan darah Yesus. Bahwa kami adalah anak-anak Allah yang berhak menerima waris daripada kerajaan sorga. Terima kasih untuk kerajaan-Mu yang boleh kami nikmati di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya juga kami akan menikmati berkat dan mujizat ketika kami menikmati perjamuan kudus ini. Sucikan, kuduskan kami, baik yang melayani maupun yang dilayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala. Kita menghargai dan menghormati korban Kristus di kayu salib. Dan ketika kita mengangkat roti ini, sudah melihat 2000 tahun yang lalu Yesus disiksa, disalibkan, dicambuk, dianiaya. Dia mengalami penderitaan yang sangat berat. Dan tahukah saudara bahwa Dia lakukan buat kita semuanya agar kita diselamatkan. Mari angkat roti di tangan kanan kita.
malam waktu sudah disalib, dia mengambil roti dan dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan aku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawanmu. Kami mengucap syukur Tuhan. Ketika kami mengangkat cawan ini, 2000 tahun yang lalu darahmu tercurah untuk pengampunan dosa kami, untuk penebusan dosa kami. Dan juga darahmu Tuhan menyucikan dan menguduskan kami, melayakkan kami, menjadikan kami anak-anak Allah. Bahkan dengan darah Yesus, segala sakit penyakit kami disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Kami mengucap syukur. Sesudah itu, dia mengucap berkat dan mengambil cawan dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan aku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus, minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan cawanmu. Saya mengajak kita buka tangan di hadapan Tuhan. Tanda kita mau berserah dan mengucap syukur buat kasih karunia, buat keselamatan, buat anugerah yang begitu luar biasa yang kita terima hari ini. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Rabataka Syarabarala. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah, buat kesembuhan, buat pemulihan. Terima kasih Bapa buat sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan. Terima kasih buat juga buat kekuatan, buat damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Kami bersyukur Bapa. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa membawa kematian dan kebangkitan Kristus hadir terus setiap hari dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak menjadi orang yang mudah putus asa, tidak menjadi orang yang mudah kecewa, melainkan orang yang terus bangkit, bahkan semakin setia, semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami bersyukur Bapa, berkat Tuhan atas umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Mari kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Kau bagikan buat kami lewat hamba-Mu Tuhan. Kami memberi bukan karena kewajiban, tapi karena Kau sudah memberkati kami terlebih dahulu Tuhan. Kami memberi bukan untuk diberkati, tapi karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk apapun yang kami berikan, apapun yang kami persembahan, Kau berkati Tuhan. Tangan-tangan yang mengelola, tangan-tangan yang mengatur, Kau berikan hikmat sehingga dapat diatur secara efektif, efisien, dan tepat guna Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat setiap tangan-tangan yang memberi. Semakin hari semakin Kau tambahkan Tuhan pengurapan-Mu, berkat-Mu secara luar biasa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan. Mari katakan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah
Baik, saudara. Haleluya. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua belah tanganmu. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati keluar masukmu, diberkati lubung-lubungmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati bisnis usaha dan pekerjaanmu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Amin.